Xiaobai menggelengkan kepalanya dan menggeram sebagai jawaban. Zoro hendak bertanya lagi, namun tiba-tiba tanah mulai berguncang dan hancur ketika cacing besar bergigi tajam meraung dan menyerang ke arah Zoro. Zoro terkejut saat melihat monster cacing ganas yang akan menyerangnya, namun tidak ada rasa takut di wajahnya, sebaliknya kegembiraan melonjak di hatinya. Dia melempar buah dan memukul kepala Xiaobai sambil berkata, "Xiaobai, kamu harus melihat apakah kita dapat menemukan paman atau tidak, tergantung pada cacing ini," kata Zoro. Xiaobai memutar matanya dan meraung ke arah cacing raksasa itu. Cacing monster itu bergerak sangat cepat dan sekejap mendekati Zoro. Mata Zoro nampak semangat saat menatap cacing raksasa itu dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Tepat pada saat cacing raksasa itu hendak menyerang, suara dengungan terdengar di langit ketika nyamuk iblis sekejap tiba di samping Zoro. Muncungnya yang tajam dengan cepat menusuk cacing itu. Dengan sekali ayunan, seluruh tubuh cacing itu terseret keluar dari dalam tanah dan terlempar ke udara. Nyamuk itu bergerak lagi dan menusukkan jarumnya ke kepala cacing dan menghisap darahnya sampai kering. Setelah itu nyamuk iblis menatap sesaat ke Zoro, lalu terbang menjauh. Zoro segera berteriak, "Xiaobai, cepat kejar!" Wang Lin melepaskan nyamuk iblis setahun yang lalu untuk melindungi Zoro. Nyamuk itu telah menyelamatkan Zoro berkali-kali. Awalnya Zoro takut pada nyamuk itu, tapi sekarang dia merasa akrab dengannya. Setiap kali melihatnya, rasanya seperti melihat Wang Lin. Zoro tidak ingat apa yang terjadi setahun yang lalu. Dia juga tidak ingat memiliki jiwa kecil di tubuhnya, karena Wang Lin telah menghapus kenangan itu saat dia mengembalikan jiwanya ke tubuhnya. Zoro merasa sangat bersalah karena tidak dapat melihat pamannya, jadi dia memulai perjalanannya untuk mencarinya. Bulan tampak sangat kecil bagi Wang Lin, tapi sangat besar baginya. Selama tahun ini, dia dan Xiaobai telah melakukan perjalanan melintasi lebih dari separuh bulan. Meskipun dia belum menemukan Wang Lin, namun dia merasa semakin dekat dengan pamannya. Sayangnya, Xiaobai terlalu lambat dibandingkan dengan nyamuk iblis itu, sehingga nyamuk itu segera menghilang di kejauhan. Namun, Zoro tahu bahwa saat dia menghadapi bahaya lagi, nyamuk besar itu akan bergegas mendekat. Zoro cemberut sambil menatap langit. "Xiaobai, kamu terlalu lambat." Xiaobai menggeram pelan. Ia berpikir nyamuk itu terbang di langit. Jika ia berlari di tanah, aku pasti akan lebih cepat. Zoro hendak bicara ketika angin sepoi bertiup ke arahnya, mengirimkan gelombang kehangatan ke seluruh tubuhnya. Zoro terkejut dan melihat sekeliling. "Xiaobai, tidakkah menurutmu ini aneh? Setiap 3 hingga 5 hari ada angin hangat ini. Setiap kali angin itu bertiup ke arahku, aku merasakan kehangatan mengalir ke seluruh tubuhku dan aku tidak akan merasa lapar bahkan jika aku tidak makan," kata Zoro. Xiaobai menggelengkan kepalanya dan menggeram pelan sebagai jawaban. Pada saat ini, Wang Lin duduk bersila di puncak gunung. Selama setahun terakhir ini, meskipun dia sudah gila, dia tidak melupakan keselamatan Zoro. Dia akan menyebarkan indera spiritualnya setiap beberapa hari untuk memeriksa kondisi Zoro. Wang Lin menatap langit, matanya kini tampak sangat cerah. Belum pernah tatapan seperti ini sebelumnya. Tatapan itu dapat menembus hati dan melihat kehidupan dan kematian. Jadi, ranah kehidupan dan kematian seperti ini, hal-hal di dunia ini, jika aku ingin mengendalikannya, maka aku bisa. Gumam Wang Lin mengulurkan tangannya, dan semua awan di hadapannya berkumpul di telapak tangannya, dan membentuk sebuah bola kecil awan dipenuhi petir. Wang Lin bisa merasakan kekuatan luar biasa di dalam bola petir. Itu dapat membunuh setiap kultivator formasi jiwa, bahkan transformasi jiwa seperti Li Yuanfeng. Domain hidup dan mati telah mencapai penyelesaian, dan kultivasiku telah menembus tahap akhir pembentukan jiwa. Hanya perlu setengah langkah untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Pada saat itu, aku akan dapat membangunkan Situnan, pikir Wang Lin melambaikan tangan kanannya, dan bola awan petir itu menghilang. Wang Lin memasuki manik langit, dan melihat Situnan. Setelah jiwa Situnan menyerap kedua tangan putus itu, jiwa Situnan menjadi lebih padat, jiwanya memancarkan tekanan yang kuat. Tekanan ini beberapa kali lebih kuat dari Dutian. Setelah mengamati Situnan, Wang Lin melangkah ke arah jiwa Limuan yang sedang tidur. Limuan dikelilingi oleh cairan roh yang terus-menerus memasuki jiwanya untuk memberinya energi. "Wan Er," gumam Wang Lin dengan tatapan menjadi lembut. Cairan roh yang mengelilingi Wan Er adalah embun dari manik yang menentang surga. Wang Lin telah mengumpulkan embun manik langit selama setahun untuk membantu memperbaiki Nesken Soul Limuan menjadi semakin kuat.
Wan Er, aku akan melindungimu sampai kau terbangun. Jika semua yang kulakukan dapat ditukar dengan kesempatan untuk mendapatkan keajaiban, maka aku akan menunggu 1000 tahun, 10.000 tahun, hingga kematianku. Gumam Wang Lin menatap Lim Wan dengan lembut, lalu melangkah maju, dan mencium keningnya dengan lembut. Kehangatannya perlahan mengalir ke Wan Er, tubuh Wan Er bergetar, dia merasakan bibir Wang Lin dan kehangatannya. Kehangatan ini mengandung kegembiraan yang tak terhapuskan, panggilan yang sunyi, dan rasa perlindungan yang tidak akan pernah pudar. Wang Lin berbalik dan meninggalkan manik yang menentang langit. Meskipun dia meninggalkan manik langit, hatinya tetap di sana untuk selamanya. Di bawah gunung, nampak Zoru yang kesepian sedang menatap kegelapan di langit. Perjalanannya mencari Wang Lin terus berlanjut. Dia tidak tahu mengapa pamannya pergi, jadi dia ingin mencarinya dan menanyakan alasannya. Pada saat ini, Wang Lin berada di puncak gunung dan duduk bersila di tengah lingkaran dengan banyak batu giok surgawi di sekelilingnya. Ia mengesampingkan segala pikiran dan berkonsentrasi pada kultivasi. Dia perlu melakukan terobosan ke tahap transformasi jiwa. Tahap transformasi jiwa adalah tujuan yang dikejar semua kultivator. Begitu mereka mencapai tahap transformasi jiwa, domain mereka menjadi lebih padat, menyebabkan kekuatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Selain itu, mereka akan dapat menyerap energi spiritual surgawi, membuat mereka jauh lebih kuat. Kunci untuk menembus ke tahap transformasi jiwa adalah jumlah batu giok surgawi. Semakin banyak batu giok surgawi, semakin padat energi spiritual surgawi dan peluang untuk menembus transformasi jiwa akan lebih tinggi. Tentu saja, domain seseorang juga penting dalam mencapai tahap transformasi jiwa. Jika domain tidak mencapai kesempurnaan, maka sulit untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Pemahaman terhadap hukum langit juga sangatlah penting bagi seorang kultivator transformasi jiwa. Pemahaman Wang Lin tentang hukum langit berbeda dengan orang lain. Setelah melihat bahwa utusan langit adalah dewa kuno, ia mulai ragu. Hukum langit menarik, gumam Wang Lin. Segel di tangannya berubah untuk membuat tubuhnya menyerap semua energi spiritual surgawi dari batu giok surgawi di sekelilingnya. Gelombang energi spiritual surgawi yang kuat segera memasuki tubuhnya. 3 bulan telah berlalu, Wang Lin masih belum menerobos. Batu giok langit di sekitarnya telah berubah menjadi abu. Tidak heran ada begitu sedikit kultivator transformasi jiwa. Jumlah batu giok surgawi yang dibutuhkan untuk mencapai tahap transformasi jiwa, bahkan sekte besar kesulitan memenuhinya. Gumam Wang Lin mengerutkan keningnya. Sebulan kemudian, semua batu giok surgawi Wang Lin telah habis. Pikiran melintas di benaknya. Sekte pemurnian jiwa dan sekte besar lain pasti punya banyak batu giok surgawi. Aku tidak bisa bertanya, jadi aku harus mencurinya. Aku harus mencapai tahap transformasi jiwa. Pikir Wang Lin merenung, lalu menghilang. Zoru tampak lesu saat duduk di punggung Xiao Bai. Dia menatap hamparan padang rumput di hadapannya dan bergumam. Meninggalkanku sendirian di sini, sementara dia pergi entah kemana, benar-benar menyebalkan. Gumam Zoru memegang buah di tangannya dan menggigitnya besar-besar. Satu suara tiba-tiba memanggilnya, "Rue." Zoru terkejut dan segera berbalik ke belakang, dan melihat Wang Lin muncul. Kegembiraan melonjak di wajahnya. "Paman," seru Zoru dengan senang. Dia melompat turun dan berlari ke hadapan Wang Lin. "Paman, kemana kamu pergi? Kamu meninggalkanku sendirian," kata Zoru mulai menangis. Zoru saat ini tumbuh menjadi gadis cantik dan berusia 19 tahun, namun di mata Wang Lin, dia masih anak-anak. Wang Lin menepuk kepalanya dengan lembut, matanya mengandung sedikit emosi yang rumit saat dia berkata sambil tersenyum. "Paman pergi keluar untuk menangani beberapa masalah dan sudah selesai. Rue, apa kamu merindukan orang tuamu? Aku akan mengantarmu pulang," kata Wang Lin melambaikan tangannya, dan sebuah pagoda muncul. Zoru menyeka air matanya, dan berkata dengan gembira, "Ayo kita akan pergi." Dalam kehampaan, Wang Lin mengeluarkan kompas bintang saat ia terbang menuju planet Suzaku. Hanya dalam setengah bulan, mereka sampai, namun Wang Lin bisa merasakan aura kuat dari tanaman raksasa di dalam kabut hitam. "Apa itu?" pikir Wang Lin segera memindai dengan spiritualnya, dan mengerutkan keningnya. "Itu adalah klan abadi terabaikan," gumam Wang Lin terkejut, tatapannya menjadi dingin saat dia bergegas ke turun ke bawah. Dia melihat beberapa orang kultivator bertarung hidup dan mati tak jauh dari sana, dan mengenali salah satunya, bernama Wang Zhou. Meski penampilan Wang Zhou seperti orang tua, Wang Lin masih bisa mengenalinya sekilas. Wang Zhou nampak pucat, belasan kelompok mereka telah tewas setelah pertempuran panjang setiap hari. Dia merasakan bayang-bayang kematian semakin gelap. Negara-negara di sekitarnya semuanya kalah, mereka hancur dan menjadi pengikut klan abadi.
Negeri kultivasi peringkat 3 bukanlah medan pertempuran utama bagi klan abadi, mereka hanya sekadar menjadi tempat untuk melatih anggota klan abadi yang lebih lemah. Negara Suzaku tidak terlalu peduli dengan negeri kultivasi tingkat 3, awalnya mereka hanya mengirim beberapa kultivator Soul Formation tahap awal, tapi saat perang meletus, mereka menarik semua utusan mereka. Bagi Suzaku, para kultivator Nesken Soul terlalu lemah. Tatapan Wang Lin nampak dingin saat melihat keempat anggota klan abadi. Mereka adalah kultivator formasi inti tahap akhir yang sedang mengejar kelompok Wang Zhou. Tubuhnya sekejap menghilang dan muncul di atas langit. Keempat orang klan abadi terkejut dan segera menoleh. Ekspresi mereka segera berubah saat melihat Wang Lin berambut putih memancarkan aura yang membuat mereka gemetar. Aura semacam ini mirip Shaman 7 daun di klan mereka. Itu transformasi jiwa, seru salah satu dari mereka. Segera mereka berbalik dan melarikan diri. Namun sebelum mereka melangkah jauh, nyamuk iblis segera menyerbu, dan jeritan kematian terdengar dari kejauhan saat mereka menjadi santapan nyamuk iblis. Wang Zuo dan kelompoknya nampak tercengang saat melihat itu. "Wang Zuo, apakah kamu mengenaliku?" kata Wang Lin menoleh. "Senior, itu kamu," seru Wang Zuo terkejut, dan segera mengenali Wang Lin yang telah mencapai tahap pembentukan jiwa di Gunung Heng Yue. "Kau sudah mencapai tahap akhir pembentukan inti, aku akan membantumu menerobos ke tahap jiwa baru lahir," kata Wang Lin menunjuk ke dahi Wang Zuo. Segera kekuatan spiritual memasuki tubuh Wang Zuo, namun dia tak dapat menahannya dan pingsan. Wang Lin menatap ke arah lainnya, dan melihat ada satu orang berada di tahap awal pembentukan inti, dan orang terakhir berada di tahap tengah. Orang itu juga memiliki salah satu benih roh yang ditinggalkan Wang Lin. "Kalian mau pergi kemana?" tanya Wang Lin. Orang yang memiliki benih roh itu adalah lelaki tua. Tubuhnya gemetar saat Wang Lin menatapnya. "Sekitar 10 dari kami dikirim ke negara Lin untuk membantu, tapi mereka dikalahkan klan abadi, jadi kami melarikan diri kembali ke Zhao." Wang Lin melambaikan tangannya, dan sebuah batu giok berisi domainnya muncul dan terbang ke arah lelaki tua itu. "Ambil batu giok itu bisa menjaga kalian tetap aman sampai kalian mencapai Zhao. Pergilah," kata Wang Lin, lalu melambaikan tangannya meraih Wang Zuo, dan kemudian mereka menghilang. Lelaki tua itu memegang batu giok dan membungkuk ke arah Wang Lin. Di puncak gunung, Wang Zuo perlahan bangun dari pingsannya. Dia melihat Wang Lin yang berdiri di sampingnya. "Wang Zuo, apa yang terjadi di planet Suzaku? Bagaimana klan abadi bisa muncul di sini?" tanya Wang Lin. "Klan abadi telah mengirim 9 orang dan 5 identitas mereka telah terungkap. Masih ada 4 orang lagi, tapi tidak ada yang tahu siapa mereka. Mereka pasti berada di negara kultivasi peringkat 5 atau lebih tinggi," kata Wang Zuo. Wang Lin merenung, ia tidak menyangka dalam beberapa tahun saja perubahan besar akan terjadi. "Sekte pemurnian jiwa, aku harus segera kembali ke sana untuk melihat apa ada perubahan di sana." Wang Zuo merenung sejenak dan bertanya, "Wang Lin, bisakah kamu kembali ke Zhao dan menyelamatkan klan Wang dari bahaya? Klan Wang masih memiliki keturunan yang tinggal di Zhao. Aku khawatir klan abadi itu akan mencari orang-orang yang memiliki akar spiritual dan menjadikan budaknya," kata Wang Zuo dengan cemas. Wang Lin hanya diam, kilatan dingin melintas di matanya. Di luar ibu kota Zhao, nampak satu kereta kuda berlari kencang. Seorang pria kekar dengan cemas mengayunkan cambuknya ke kuda, membuat kuda-kuda itu meringkik dan berlari lebih cepat. Suara lembut seorang anak terdengar dari dalam kereta. "Ibu, kita mau kemana?" tanya anak kecil itu. "Ibu akan membawamu ke rumah leluhur kita. Hanya di sana UR akan aman," kata seorang wanita mengenakan gaun istana. "Ibu, pangeran ketiga mengatakan padaku bahwa Zhao sangat berbahaya. Sepertinya ada yang sedang bertarung dengan para kultivator itu. Apakah seperti itu?" Suara berat seorang pria terdengar dari dalam kereta. "UR, istirahatlah. Jangan banyak bertanya." UR mengangguk patuh. Ia merasa lelah dan perlahan tertidur di samping wanita itu. "Kak Lu, UR baru 6 tahun, kata wanita itu dengan cemas. Pria itu menghela napas dan berkata, "Semua ahli di ibu kota telah kembali ke sekte mereka untuk bersiap berperang. Para penyerbu klan abadi sangat kuat, dan sejauh yang saya tahu, para kultivator telah dikalahkan dan telah berkumpul di satu tempat," kata pria itu. "Mengapa orang-orang itu mencari anak-anak?" kata wanita itu dengan cemas. "Mereka mencari anak-anak dengan akar spiritual untuk dijadikan klan abadi. Aku khawatir mereka memiliki rencana besar," kata pria itu. "Jika saja kakek buyut ada di sini, semuanya akan lebih baik," kata wanita itu.
Kakek buyut adalah orang yang aneh, bahkan para kultivator lainnya di ibu kota harus menghormatinya, sangat sulit menemukannya. "Kak Lu, apa istimewanya rumah leluhur?" tanya wanita itu. "Saya dengar, seorang leluhur abadi yang lebih kuat dari kakek buyut pernah meninggalkan pesan bahwa jika keluarga Wang menghadapi musibah besar, kita bisa datang ke rumah leluhur dan oleskan darah keluarga, hal itu dapat menyelamatkan hidup kita," kata pria itu melanjutkan. "Leluhur abadi itu bahkan telah membunuh Teng Huayun dan membantai semua klan Tang," kata pria itu dengan bangga. "Bahkan lebih kuat dari kakek buyut dan membantai klan Tang, apakah leluhur abadi itu masih hidup?" tanya wanita itu terkejut. Saat keduanya mengobrol, kereta kuda bergerak cepat dan 3 hari kemudian mereka tiba di sebuah rumah besar. Awalnya rumah itu tidak terlalu besar, 200 tahun yang lalu, rumah ini masih merupakan bagian dari sebuah desa sebelum dibeli oleh keluarga Wang lainnya. Pria itu turun dari kereta dan berjalan masuk ke rumah besar. Wanita itu membawa Yu'er mengikutinya masuk. Di dalamnya ada beberapa orang tua. Para tetua ini adalah pengikut keluarga Wang yang paling setia. Mata pria itu tiba-tiba tertuju pada salah satu lelaki tua itu. Setelah mengenali benda di tangannya, dia terkejut dan langsung mengenali lelaki tua itu sebagai ahli nomor 1 bela diri Zhao. Pria itu hendak berbicara ketika suara gemuruh terdengar dan 2 sosok syaman muncul di atas rumah besar. "Kalian berlari sangat cepat," kata salah satu syaman dengan dingin menatap ke bawah. Ekspresi pria itu berubah dengan cepat. Ia segera berdiri di depan istrinya dan berkata dengan getir, "Para abadi yang terhormat, pertempuran kalian adalah dengan para abadi lainnya. Mengapa mempersulit kami para manusia?" Sementara itu, para panatua di sekitarnya menatap kedua syaman di udara dengan tajam. Salah satu syaman menatap dingin ke arah pria itu dan mengulurkan tangannya hendak meraih Yu'er. Melihat itu, semua tetua di sekitarnya maju ke depan dan menghalanginya. Akan tetapi satu kekuatan membuat tubuh mereka tidak mampu melawan. Mereka semua batuk darah dan terlempar ke samping. Ekspresi lelaki itu berubah drastis. Ia segera membawa Yue dan istri ke dalam rumah leluhur. Setelah memasuki rumah leluhur, dia melihat sebuah batu giok dan meneteskan darahnya, lalu menggunakan darah untuk menggambar simbol. Tepat pada saat ini dinding rumah leluhur hancur ketika syaman itu menerobos masuk dengan wajah dingin dan hendak menangkap Yu'er. Namun sebelum dia bertindak, batu giok leluhur itu mengeluarkan cahaya misterius dan menutupi tempat itu. Wajah syaman itu tiba-tiba berubah, ekspresi tidak percaya muncul di matanya, dan segera mundur. Syaman di udara juga menyadari kekuatan misterius itu dan hendak menyelidikinya. Namun tepat pada saat itu, petir merah melesat dari batu giok dan menghantam syaman itu hingga terhempas keluar dan tewas seketika. Petir merah kembali melesat dan menghantam syaman lainnya di udara yang hendak melarikan diri hingga jatuh ke tanah dan tewas di depan banyak tatapan tertegun. Ayah Yu'er nampak begitu terkejut. Rumor leluhur abadi itu memang benar, gumam pria itu. Giok leluhur itu adalah milik Wang Lin yang berisi jejak alam ji miliknya. Dengan kultivasinya saat itu, setiap kultivator Nesken Soul yang diserang petir merah akan tewas seketika. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.